NIM 301124063. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, kali ini saya akan menceritakan atau mendeskripsikan sedikit perjalanan saya dan kawan-kawan seangkatan Ilmu Al-Quran dan Tafsir beserta prodi lain, prodi Ilha, khususnya Ilha, dan KPI, khususnya prodi saya sendiri yang Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pada KKL saya itu terdapat dua kunjungan, yakni kunjungan di LPTG Jawa Timur dan yang kedua di Ponpes Manbaul Ulum Jembrana, Bali, atau letaknya di, kalau nggak salah itu di Denpasar. Nah, yang pertama itu kunjungan LPTG Jawa Timur, letaknya di Masjid Islamic Center Jawa Timur. Nah, di sana terdapat para tokoh-tokoh ilmu Al-Quran dan Tafsir dan ilmu hadis, yakni Prof. Sanuri dan Prof. Zainuddin. Nah, di sana juga menjelaskan yakni Turas sebagai warisan budaya dan intelektual umat Islam yang harus dihidupkan kembali. Nah, Turas sendiri itu berfungsi sebagai identitas umat Islam, sumber inspirasi untuk menjawab masalah kontemporer, landasan rekonstruksi dalam menghadapi modernitas. Nah, beliau juga membahas tentang corak tafsir. Corak tafsir kan bermacam-macam, ada yang bil maksud, bil ro'i, bil isyari. Nah, metode tafsir itu kan ada metode tahlili, ijmali, muqaron, dan maudhu'i. Nah, yang paling berkesan itu adalah saat pembahasan tersebut, yakni penekanan pada hermeneutika saat menganalisis ayat Quran tidak dari satu perspektif saja, melainkan multi perspektif, yaitu berbagai macam perspektif ulama-ulama ahli tafsir yang lain agar relevan dan kontekstualisasi terhadap perkembangan zaman. Nah, pada penjelasan tersebut sejalan dengan konsep antropologi, yakni relasi kuasa dan otoritas keagamaan, karena LPTG dianggap sebagai lembaga negara dan ulama berperan menyebarkan otoritas tafsir yang inklusif di era digitalisasi pada masa saat. Terus kunjungan yang kedua itu ada di Ponpes Manbaul Ulum, yakni Living Quran. Ponpes tersebut termasuk Ponpes Tahfidzul Quran. Nah, di sana tidak cuma menghafal Al-Quran saja, tapi menjelaskan tentang cara pembacaannya yang bagus, memperbagus bacaan atau istilahnya fasohati. Dan tidak cuma tahsin dan tahfidz saja, di sana juga terdapat ekstrakurikuler silat dan hadroh untuk memperluas wawasan para santri dan untuk melatih santri itu agar bisa berkarya melalui karya seni. Pondok Pesantren Manbaul Ulum Jembrana itu didirikan sekitar tahun 1930 oleh Kiai Haji Ahmad Al-Hadi yang terus berkembang sebagai pesantren tertua di Bali. Nah, di situ saya melihat konsep Living Quran secara langsung, yang menunjukkan sejalan dengan konsep antropologi, yakni Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja, melainkan dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti santri belajar tahsin, tahfidz, niadroh, bahkan silat sebagai bagian dari pembentukan karakter Al-Quran terhadap daya manusia itu sendiri. Nah, Al-Quran itu juga menjadi daya sentripetal dan daya sentrifugal
Nah, setelah sentripetal itu yakni hubungan antara manusia dengan sang pencipta atau hablum minallah, dan hubungan sentrifugal ya atau hubungan manusia dengan manusia yakni hablum minannas dengan masyarakat Hindu khususnya yang ada di daerah Bali. Nah, di tengah Bali yang kaya ritual Hindu, khususnya di Pura Ulun Danu Berantan, Desa Adat Penglipuran, dan di Pantai Malasti. Nah, relasi kuasa di masyarakat Bali, meskipun agama Islam itu minoritas atau mayoritasnya itu beragama Hindu, namun di situ agama Islam itu tetap berkembang pesat dan mempertahankan ruangnya melalui ruang pendidikan dan dakwah yang damai, seperti di Ponpes Manbaul Ulum di Desa Jembrana, Bali. Nah, Prof Sanuri juga pas di LPTQ itu menjelaskan atau mengajarkan hermeneutika itu yang sangat relevan untuk kami, yakni mahasiswa ilmu al-Quran dan tafsir, agar melihat realitas dan berbagai perspektif agar pemahaman kita itu lebih utuh dari multi perspektif atau tidak cuma satu perspektif saja, melainkan beberapa perspektif yang lain. Nah, dari perjalanan KKL atau rihlah saya ini ke Bali yang kunjungannya berfokus 2 itu di LPTQ Jawa Timur dan Ponpes Manbaul Ulum Jembrana. Di sisi lain juga ada wisata di Pura Ulun Danu Berantan, Desa Penglipuran, Desa Adat Penglipuran, Pantai Melasti untuk melihat tari kecak atau di Danau Bedugul itu ada di situ, meninggalkan kesan yang sangat mendalam khususnya bagi saya sendiri, yakni semakin tahu bahwa Turos itu bukan warisan mati, melainkan sesuatu yang harus terus dihidupkan, dan pengalaman ini memperkuat komitmen saya sebagai mahasiswa ilmu al-Quran dan tafsir untuk membumikan Al-Quran di masyarakat yang beragam, tidak hanya beragama Islam saja namun non-Islam. Nah, perjalanan ini mengajarkan saya juga bahwa pentingnya antara sifat kemanusiaan dan sifat keagamaan, karena kita beragama saja tanpa adanya sifat kemanusiaan atau karakter dalam jiwa kita itu kurang cukup, karena manusia itu makhluk sosial yang harus beradaptasi dengan makhluk yang lain atau lingkungannya. Jadi harus kuat antara hubungan horizontal dan hubungan vertikal, yakni hablum minannas dan hablum minallah. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.